Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023 gelombang 3 angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana. Nomor induk mahasiswa 2331714716540. Mata pelajaran IPS kelas 02. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan materi perdagangan antar daerah dan antar pulau. Kelas 8 semester 2 menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Sekian dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesehatannya semua? Apakah sehat? Terima kasih. Kita mudah-mudahan ya diberikan suatu kesehatan selamanya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita masuk ke absen, tentu saja kita harus berdoa sebelum kita mulai pembelajaran ya itu. Untuk doa kita pimpin oleh satu orang. Ayo silakan dipimpin surat 10 saja, cukup saja. Ya, oke, siap. Mulai. Ani ada hadir. Fahmi, Wahyu, Nisa ada hadir. Ajam, Ariel, Nanda, Cindy, Cuncun. Siapa yang belum absen? Sudah semua? Oh iya, Hani hadir. Ya sudah. Hadir semuanya. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentu saja kita harus mengecek ya kerapihan yang ada di kelas, apakah sudah rapi atau misalnya belum, karena kita sebelum memulai pelajaran kita tentu saja kita harus bersih di kelas, harus nyaman ya. Kita kebersihan itu karena sebagian daripada iman. Ana dopatu minal iman. Ya, alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih. Terima kasih ya. Siap belajar? Yes. Terima kasih. Kita sekarang akan mempelajari tentang perdagangan ya, itu perdagangan antar daerah, antar pulau ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi tujuan kita, tentu saja kita harus merefleksi pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak pada saat itu, pada waktu pertemuan yang telah lewat. Bapak menyampaikan tentang pengertian ekonomi, yaitu barangkali ada yang masih ingat apa pengertian dari ekonomi itu? Ada yang mau menjawab? Silakan. Amin.
Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Fahmi. Nah, itu adalah pengertian dari ekonomi. Nah, dari pengertian dalam perekonomian tentu saja ada pelaku, yaitu pelaku yang tadi sampaikan oleh Bapak. Ada berapa pelaku ekonomi? Barangkali ada yang masih ingat waktu Bapak menyampaikan. Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Nanda. Yang keras, Nanda, yang keras. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nanda. Terima kasih ya. Jadi kalian sudah bisa menjawab apa yang telah disampaikan pada saat itu oleh Bapak. Pertemuan yang telah lewat berarti kalian sudah paham tentang masalah perekonomian. Materi yang sekarang akan kita bahas tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, ya itu. Nah, di sini kita masuk dulu ke kompetensi dasarnya. Nah, ini kompetensi dasarnya itu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di kita di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya kalian harus bisa mengidentifikasi perdagangan antar daerah, antar pulau dengan tepat nanti ya. Kemudian mendeskripsikan macam-macam perdagangan antar daerah, antar pulau. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan perdagangan antar daerah, antar pulau. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Adapun dalam teknik penilaiannya itu ada 3, yaitu pertama yaitu sikap, kemudian yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nanti kalian dalam diskusi kalian harus bisa memposisikan diri. Bapak akan pilih nanti dari sikapnya, kemudian dari pengetahuannya sampai keterampilan. Nanti akan ada diskusi, setelah diskusi nanti ada post test terakhir, ya itu. Nah, itu setelah nanti ada talking stick atau permainan, nanti ada selangan sedikit, ya itu. Nah, jadi dalam pembelajaran ini ya, yang nanti akan kalian kerjakan, ini model pembelajaran itu menggunakan PBL. Ya, problem based learning, kooperatif tipe talking stick, nanti ada diracik dengan permainan. Kemudian metodenya dalam pembelajaran ini menggunakan saintifik atau pendekatan, yaitu bervariasi, yaitu ceramah, yaitu variasinya kemudian diskusi, tanya jawab nanti ya itu. Nah, sedikit Bapak akan bahas tentang masalah perdagangan, yaitu dalam perdagangan ini ya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama yaitu pengertian dari perdagangan, yaitu pengertian dari perdagangan. Yang kedua adalah tujuan, yaitu apa sih tujuan dari perdagangan, yaitu. Kemudian yang ketiga faktor pendorong, yaitu, dan manfaat dari perdagangan, yaitu. Nah, adapun di sini dalam pengertian perdagangan ya, tentu saja kalian harus lebih mengenal tentang perdagangan ya. Kenapa terjadi suatu perdagangan? Perdagangan antar pulau, yaitu antar daerah, antar pulau. Ya. Pengertiannya apa? Ya. Perdagangan antar daerah, antar pulau. Nah, di sini perdagangan antar daerah, antar pulau dilakukan yaitu di dalam suatu wilayah atau daerah, yaitu misalnya contoh antara Kabupaten Tasik yaitu dengan Kabupaten Garut, yaitu, dan lain sebagainya itu. Kemudian antar pulau
yaitu bisa Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa. Jadi skupnya itu antar daerah, antar pulau, yaitu antar daerah, itu pengertian dari perdagangan. Nah, itu. Jadi perdagangan dilakukan di dalam suatu wilayah atau suatu daerah dan suatu pulau, antar pulau. Jadi bisa dilakukan antar daerah, bisa dilakukan antar pulau. Nah, itu pengertian dari perdagangan antar daerah, antar pulau. Kemudian yang kedua, tujuan dari perdagangan. Apa sih dari tujuan perdagangan? Tentu saja kalian akan lebih mengenal tentang masalah perdagangan, ya itu. Nah, dari perdagangan ini tentu saja kalian ya akan tidak asing lagi tentang masalah perdagangan. Barangkali ada yang sudah tahu tentang masalah perdagangan. Apa sih perdagangan itu? Ada? Tahu tentang perdagangan? Tahu? Sering dapat kalian lihat di wilayah atau di daerah atau di pulau-pulau? Terjadinya suatu interaksi jual beli, itu adalah perdagangan, ya itu. Perdagangan pada saat dulu yaitu dilakukan yaitu dengan secara tradisional, yaitu atau dikatakan manual, ya. Kalau sekarang itu dilakukan perdagangan itu dengan sistem IT, yaitu atau misalnya kita dengan teknologi, yaitu. Jadi itu lebih mudah dengan teknologi, yaitu. Jadi kita sekarang sudah zamannya dalam IT menggunakan yaitu perdagangan dalam teknologi, yaitu. Lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis. Kita pesen misalkan sesuatu barang, nah itu dengan online, yaitu. Dapat dilakukan seperti itu kan oleh kalian? Nah itu ya dapat dilakukan. Nah, kemudian dari tujuan perdagangan, kenapa tujuan perdagangan dilaksanakan antar daerah, antar pulau, yaitu karena dilakukan tujuan perdagangan ini adanya suatu keuntungan atau mencari suatu laba, mencari suatu keuntungan, yaitu itu tujuan perdagangan. Jadi mencari laba, mencari keuntungan, ya itu. Kemudian apalagi selain daripada itu, selain keuntungan, silakan. Apalagi dengan adanya interaksi, bagus, ya pintar. Apalagi barangkali ada yang dapat menambahkan dari tujuan perdagangan. Ada lagi? Silakan. Tadi memperoleh keuntungan, ya. Ada lagi apa? Memperluas jangkauan, yaitu jangkauan apa? Jangkauan pasar, yaitu memperluas jangkauan pasar. Ya. Contohnya kita pertama menjual di daerah, yaitu minyak angin contohnya, yaitu. Nah, pertama kita menjual di daerah. Kemudian kita ada maksud untuk menjual ke antar pulau. Nah, itu kan memperluas wilayah jangkauan dari penjualan produk yang tadi seperti minyak angin. Itu adalah tujuan perdagangan. Itu pertama tadi apa? Memperoleh suatu keuntungan. Kedua apa? Memperluas jangkauan pasar atau produk diperluas sehingga edaran dari barang tersebut itu dapat dipasarkan di berbagai macam pulau dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor pendorong, ya, dan manfaat. Faktor pendorong dalam suatu perdagangan. Barangkali ada yang tahu faktor pendorong. Perbedaan sumber daya alam itu faktor
pendorong, yaitu perbedaan sumber daya alam atau produk dan lain sebagainya, itu adalah sebagai faktor pendorong. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Apa yang selanjutnya? Ini daripada itu. Tadi yaitu apa? Pertama, faktor pendorongnya itu perbedaan, yaitu produksi atau sumber daya alam. Yang kedua adalah perbedaan harga, yaitu perbedaan harga itu akan mempengaruhi suatu faktor pendorong, yaitu. Jadi dari perbedaan harga itu dapat mempengaruhi dalam suatu perdagangan, yaitu. Nah, contohnya misalnya kado di sini agak jarang, ya duren contohnya. Nah, jadi harganya sedikit mahal, yaitu. Sedangkan di daerah Sumatera itu cukup banyak, melimpah. Nah, itu kan murah. Nah, itu. Jadi mendorong dari daerah Sumatera dijual ke daerah kita seperti Jawa Barat, yaitu. Itu adalah sebagai faktor pendorong, itu. Nah, kemudian ada manfaat selain pendorong. Apa manfaatnya dari perdagangan antar daerah, antar pulau? Dapat menyerap tenaga kerja, yaitu. Itu dapat menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu dapat diserap dengan adanya yaitu produksi yang berbeda tadi. Tadi seperti misalnya tadi minyak angin, minyak kosong, yaitu. Nah, jadi minyak kosong itu kan tadi kan pertama itu dijual di antar daerah, kemudian melebar itu ke antar pulau. Itu kan memerlukan tenaga kerja. Atau misalnya kita mendirikan suatu pabrik, yaitu memproduksi suatu sumber daya alam seperti misalnya rempah-rempah yang ada di kita, yaitu seperti misalnya bahan makanan pokok dan sebagainya diproduksi dalam suatu pabrik. Nah, itu kan menyerap tenaga kerja. Itu manfaat itu dari perdagangan antar daerah, antar pulau, ya itu. Nah, itu ya sedikit tentang penjelasan dari Bapak, ya. Kemudian di sini ada video sedikit tentang. Halo semua, Nah, kita simak videonya. hari ini kita akan membahas tentang kemajuan perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar daerah atau antar pulau terlaksana jika penduduk atau lembaga di sebuah pulau atau sebuah daerah melakukan perdagangan dengan penduduk atau lembaga di pulau atau daerah lainnya dengan jumlah pulau sebanyak 3 Sedikit tentang penjelasan perdagangan antar daerah, antar pulau yang dilakukan, yang tadi dijelaskan oleh Bapak, sehingga ini secara jelas kalian dapat terlihat tayangan yang tadi, yaitu. Nah, silakan kalian, Bapak akan bagikan ini, ya. Lembar kerjanya silakan bagi kelompok, yang tadi kelompoknya silakan kelompok Wahyu, Fahmi, Ai, ya silakan, ada 5 kelompok, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, silakan mejanya di ini kan cepat, yuk. Silakan di
Silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya, sudah. Habis waktunya. Dah, waktunya habis. Silakan untuk dipresentasikan ke depan ya. Siapa yang mau ke depan dulu? Kelompok mana? Yang mau pertama? Fahmi dulu, ya silakan. Kelompok Fahmi. Ya, Fahmi kelompok berapa? Kelompok 2, ya silakan. Silakan Fahmi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Gambar bongkar muat pengangkutan barang dagangan di daerah kepulauan dari bawah ke bawah yang dilakukan oleh masyarakat perdagangan dan aktivitas sehari-hari. Iya, terima kasih. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok kita. Ya, sudah. Silakan. Dipersilakan ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan di kelompok lain? Silakan. Ada dari kelompok berapa ini? Ya, silakan dilontarkan pertanyaannya. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau dan negara? Saya akan menjawab akses ke barang dan sumber daya perdagangan kemudian masyarakat untuk mendapatkan barang atau sumber daya yang tidak tersedia secara lokal sehingga memenuhi kebutuhan mereka. Iya, gimana? Jawabannya betul? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Ditutup dulu. Pedagang memulai perjalanan dengan membawa barang dagangan ke daerah lain, di mana mereka dapat menjualnya dengan barang yang dibutuhkan. Proses ini
dan perdagangan yang non-konvensional. Barang-barang hasil Ya, terima kasih untuk hasil penganalisanya dijelaskan langsung di depannya oleh kelompok. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. ada yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok mana yang bertanya. Biasa. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan mereka melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah untuk mendapatkan barang atau sumber daya yang tersedia secara lokal, meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan, memperluas jaringan sosial dan ekonomi sosial, serta memperdagangkan barang atau jasa dengan tujuan memperkaya keuntungan finansial. Selain itu, perdagangan juga memfasilitasi pertukaran budaya dan ide antar komunitas yang berbeda. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap belajar? Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan menggunakan talak insting permainan ya, dengan lagu apa tadi ganda. Ini tongkat ya. Tongkat diambil ya itu. Ya, sudah kita nyanyikan lagu ininya, lagu Damai Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Tongkatnya mana tongkat? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Berhenti. Silakan ke depan. Kelompok ini silakan ke depan. Ada
Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah itu untuk sementara ya permain statistik. Kita sekarang dilanjutkan dengan post test ya itu. Tapi sebelum post test, Bapak akan menyimpulkan dulu ya, menyimpulkan dulu materi yang telah tadi disampaikan oleh Bapak. Barangkali ada yang mau menyimpulkan kalian? Silakan materi yang tadi setelah disampaikan. Silakan kelompok, ya silakan Fahmi. Simpulkan. Yang keras Fahmi. Perdagangan antar daerah yang antar provinsi menggunakan Indonesia melalui barang-barang berdasarkan wilayah. Ekonomi daerah dapat mengembangkan perkayaan investasi produk. Keragaman geografis Indonesia bisa berbagai produk lokal itu didapatkan dari Ya, terima kasih kelompok yang telah menjelaskan dari kesimpulan tadi ya yang disampaikan oleh Bapak tadi, baik dari videonya atau yang disampaikan oleh Bapak. Jadi perdagangan itu merupakan salah satu kegiatan di dalam suatu wilayah atau pulau atau antar negara. Jadi kita itu melakukan interaksi atau kegiatan perdagangan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup, ya itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita itu setiap wilayah, setiap daerah berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut tentu saja harus saling memenuhi. Maka muncullah suatu perdagangan atau interaksi perdagangan antar daerah, antar pulau atau antar negara. Terima kasih ya itu kesimpulannya bagi kelompok 2 ya telah menyimpulkan. Sekarang dilanjut ke post test. Dilanjut ke post test. Ya, dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Cepat. Ya, silakan dikerjakan, silakan. Silakan Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sudah dikumpulkan. Kumpulkan.
Kumpulkan, kumpulkan. Sudah, kumpulkan. Ya, jangan. Penilaian di sini dari pembelajaran tadi. Di sini ya, Elsa mendapatkan nilai 80. Ai mendapatkan nilai 85. Ya, sudah. Jadi ada peningkatan nilai yaitu dari awal sampai akhir ya. Saya alhamdulillah ya mendapatkan nilai lebih dari demikianlah pembelajaran dari Bapak. Demikianlah pembelajaran dari Bapak dari awal sampai akhir. Mungkin kalau misalnya ada refleksi pertanyaan silakan untuk ditanyakan atau yang perlu bagaimana, yang belumnya di mana, yang belum disampaikan. Gimana? Sudah semua? Sudah. Terima kasih kalau sudah kalian mengerti dan jelas yaitu demikianlah materi yang disampaikan oleh Bapak. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari minggu yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Jadi kita masuk ke dalam ekspor dan impor. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan dan bisa untuk dimengerti seperti Islam. Untuk pembelajaran kali ini Bapak tutup ya. Sekian ditutup baik kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.